Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami menghaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota yang pertama IKD Eva Mertayasa dengan NIM 2018-09046, yang kedua Made Windu Agung Purwanto dengan NIM 2018-09052, yang ketiga IGD Wiratama Adiputra dengan NIM 2018-09066, yang keempat, Niputu Ayu Sri Netriani dengan NIM 2018-09069. Yang kelima, Niputu Wulandari NIM 2018-09070. Yang keenam, Festrianita Maol Sufarjo NIM 2018-09077. Yang ketujuh, Gede Aldi Widyananda dengan NIM 2018-09079. Yang terakhir, yang ke-8, Niketut Ega Indah Permatasari dengan NIM 2018-09080. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai zaman Renaissance dan zaman Barok. Untuk pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Niputu Ayu Sri Netriani dengan NIM 2018-09069 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan musik pada zaman Renaissance. Musik era Renaissance adalah musik di antara tahun 1400 sampai 1600. Zaman Renaissance bermula di negara Italia, diakhiri abad pertengahan dan menjalar ke seluruh Eropa. Musik Renaissance adalah musik Eropa Barat yang berkembang pada masa Renaissance. Kata Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Zaman Renaissance di dalam bahasa Prancis berarti kelahiran kembali, adalah sebuah zaman yang berkisar dari awal abad ke-14 sampai ke-17. Gerakan Renaissance bernama demikian karena gerakan ini melahirkan kembali ide-ide dan pemikiran-pemikiran dari zaman Greci Roman yang sudah begitu lama hilang dari Eropa. Istilah humanis dalam zaman Renaissance dimengerti sebagai orang yang mendalami suatu sistem kurikulum edukasi dalam bidang-bidang yang sudah ada sejak zaman medieval, seperti dialektika, gramatika, retorika, dan juga musik, tetapi dipelajari dari pengertian yang digali dari apa yang disebut primary source, yang dalam hal ini merupakan pemikiran para filsuf Greco-Roman. Gerakan reformasi yang terjadi di pertengahan akhir zaman Renaissance sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran humanisme. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Gede Aldi Widyananda, NIM 2018-09079. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai latar belakang munculnya zaman Renaissance dan ciri-cirinya. Munculnya Renaissance secara garis besar disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kondisi sosial, di mana kondisi sosial ini masyarakat Eropa hanya terikat oleh doktrin gereja, sehingga masyarakat merasa kehilangan harga dirinya dan kehilangan kepribadiannya. Yang kedua ada kondisi politik, di mana kondisi politik ini raja hanya menjadi juru penengah di antara kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Yang ketiga ada kondisi budaya, di mana kondisi budaya ini kreasi seni hanya ditujukan untuk kehidupan akhirat, sehingga kebudayaan tidak berkembang. Adapun ciri-ciri zaman Renaissance yaitu antroposentrisme, liberal atau demokratis, kota sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, komersialistik, tujuan dan makna hidup pada nilai profan atau sekular, dominasi pengaruh kelas menengah atau kota, meningkatkan kebudayaan materi atau humanisme, pluralistik aliran dan sekte dan kelembagaan, dan yang terakhir ada pemuja kebudayaan klasik. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Niketut Ega Indah Permatasari dengan NIM 2018-09080 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan melanjutkan presentasi yang menjelaskan tentang karakter musik Renaissance.
Karakter musik Renaissance merupakan musik Eropa Barat yang berkembang pada masa Renaissance, yaitu sebuah zaman yang berkisar dari awal abad ke-14 sampai abad ke-17. Bermula di negara Italia di akhir abad pertengahan dengan pesat daripada musik polifoni. Sebuah lagu koral searati pital mempunyai 4, 5, atau 6 melodi yang sama, bertemakan instanasentris (kerajaan). Lebih mementingkan vokal dibandingkan musik instrumen. Penggunaan interval ketiga (terts) sebagai konsonan merupakan sebuah idiom atau kebiasaan musik yang digemari pada zaman awal Renaissance. Idiom ini membuat musik Renaissance terdengar santai karena stabil dan kaya dalam harmoni. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Niputu Landari dengan NIM 2018-09070 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Gaya pada zaman musik Renaissance terdiri dari inovasi bunyi ideal, teknik variasi melodi, konsep arsitektonik nada, kemudian menurut ukuran yang simpel ditangkap oleh insan dalam penataan keseluruhan komposisi dan nilai-nilai rasa atau bahan afeksi. Kemudian alat musik yang digunakan pada zaman Renaissance terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, instrumen musik brass, contohnya yaitu trumpet, sakbak, dan cornet. Kemudian yang kedua, instrumen musik string, yakni viol, iris, dan lyre. Yang ketiga, instrumen musik woodwind, contohnya sound, transverse, flute, dan recorder. Dan yang terakhir, instrumen musik perkusi yang sering digunakan untuk melamar seperti tamborin dan jeoharp. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Kada Eva Moktayasa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada komponis-komponis dan karya pada zaman Renaissance. Dalam zaman Renaissance terdapat banyak tokoh-tokoh komponis sangat hebat dan inilah 5 diantaranya. Yang pertama, Giovanni Pierluigi de Palestrina, yaitu seorang komponis berkebangsaan Italia dan salah satu karyanya diciptakan berjudul Omnes Gentes. Ia wafat pada usianya pada 69 tahun. Yang kedua ada William Bede, adalah komponis yang terkenal pada masa Renaissance dengan gubahannya clavecembal dan karyanya banyak menggunakan polifon. Salah satu karyanya adalah Sing Jeffrey. Yang ketiga ada Orlando de Lissus, yaitu seorang komponis yang hampir menguasai seluruh jenis musik pada zaman itu. Salah satunya berjudul Omnes de Saba. Yang keempat ada Thomas Luis de Victoria, adalah seorang komponis musik gereja terkemuka di Spanyol. Salah satu karyanya adalah Amicus Meus. Yang kelima ada Johannes Ockeghem, seorang komponis yang lahir di Belgia. Ia menciptakan cukup banyak lagu. Salah satu karyanya berjudul Petite Camusite. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Festrianita Maul Sufarjo, NIM 2018-09077 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang sejarah musik barok. Musik barok adalah musik klasik barat antara lain tahun 1600 dan 1750. Zaman berlangsungnya yaitu sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Sejarah musik berlanjut dengan munculnya aliran musik baru yaitu barok dan rokoko. Pada masa musik barok juga mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Bentuk sajian musik yang tumbuh pada masa itu adalah lagu instrumentalia, permainan instrumentalia, hidangan musik yang sifatnya agung, dan sajian musik orkes simfoni. Komponis besar pada zaman musik barok yaitu Johann Sebastian Bach pada tahun 1685 sampai 1750 dan Georg Friedrich Händel pada tahun 1685 sampai 1759 dengan menciptakan suatu ruang seni dari alam dan realita hidup serta mengungkapkan emosi dan perasaan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Igede Wiratama Adi Putra, NIM 2018-09066. Di sini saya akan memaparkan ciri-ciri dan bentuk-bentuk musik pada zaman barok.
Yang pertama, ciri-ciri musik pada zaman barok terdiri dari 7, yaitu ekspresi, ritme, melodi, dinamika, tekstur atau pola, word painting, dan basso continuo. Kemudian bentuk-bentuk musik pada zaman barok terdiri dari 6, yaitu 1. Concerto grasso. Concerto grasso adalah sebuah grup kecil pemusik berperan sebagai solis atau berdialog dengan grup pemusik besar. 2. Fuga. Fuga adalah komposisi polifoni yang berdasarkan sebuah tema melodi utama yang disebut subjek. 3. Opera. Opera adalah drama yang dinyanyikan dengan iringan orkes. 4. Trio sonata. Trio sonata adalah terdiri dari 3 bagian dengan karakter dan tema yang berbeda. 5. Suita. Suita adalah komposisi besar yang terdiri dari beberapa lagu dengan irama-irama tertentu. 6. Kantata. Kantata adalah sebuah karya musik gerejawi yang dinyanyikan selalu menggunakan vokal. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Madewindu Agung Purwanto, NIM 2018-09052, akan melanjutkan presentasi mengenai alat musik zaman barok dan komponis beserta karya pada zaman tersebut. Dalam zaman barok, alat musik dibedakan menjadi 2, yaitu dalam musik istana dan gereja, dan yang kedua yaitu alat musik rakyat. Alat musik istana dan gereja, alat musiknya seperti biola, biola alto, cello, flute, gitar, theorbe, harpa, sembalo, organ, horn, trompet, dan pauten. Kemudian, dalam musik rakyat, alat musiknya seperti biola sederhana dengan istilah oktav GG, kemudian drehlayer, alat gesek dengan dawai bordun, ada gitar, ada hackbrett, kemudian maul trommel atau rinding, kemudian piccolo, recorder, kemudian skalmai semacam klarinet, kemudian krumhorn, alat musik tiup dari kayu, genderang, kastagnet, xilofon, lonceng kecil, dan lainnya. Komponis pada zaman barok salah satunya yaitu Johann Sebastian. Dia adalah seorang organist dan penggubah. Karyanya dibedakan menjadi 2, yaitu karya instrumental dan karya vokal. Salah satu karya instrumental yaitu karya-karya yang dimaksudkan untuk menandai 1 tahun gereja mencakup The Little Organ Book. Itu salah satunya. Kemudian yaitu karya vokalnya dari Johann Sebastian Bach menulis 4 mas pendek yang kebanyakan terdiri dari musik kantata dengan teks yang telah ditulis ulang. Contohnya yaitu Mass in F menggunakan paduan suara Lutheran Litany dengan judul Church Thaulem of God. Kemudian komponis kedua di zaman barok yaitu Henry Purcell adalah seorang Jerman Inggris komposer barok yang terkenal karena opera, oratorio, dan konsel grossi. Karya-karyanya meliputi Messias, air musik, dan musik untuk Royal Fireworks seperti itu. Jadi saya sekaligus pemateri terakhir, mohon maaf apabila terdapat kesalahan presentasi dari kelompok kami. Presentasi kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.